is what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Masuk ke tema 8, yaitu lingkungan tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pertama, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Petani Jagung yang Sabar dan Jujur. Dikisahkan di sebuah desa yang sangat kering, hiduplah seorang petani jagung yang sangat sabar dalam menjalani hidupnya. Pada suatu hari, petani tadi hendak jalan ke kebun jagung yang berjarak puluhan kilometer dari rumahnya. Dalam perjalanan, dia menemukan sebuah pohon jati yang nampak miring. Dia berhenti sebentar di pohon jati tersebut sambil memperhatikan dengan seksama. Ternyata di bawah pohon jati ada sebuah kendi yang berisi air. Karena merasa sangat haus, sang petani tadi sangat ingin meminumnya. Namun, karena sadar kalau air itu mungkin ada yang punya, akhirnya si petani tadi mengurungkan niatnya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah beberapa kilometer berjalan, petani tadi menemukan sebongkah emas yang sangat mengkilat dari kejauhan. Petani itu sangat tergiur dengan emas tadi, tapi terlintas kembali di benaknya bahwa barang tersebut bukan miliknya. Ditaruhnya kembali emas tadi, kemudian petani tadi kembali berjalan. Sesampainya di kebun jagung, si petani beristirahat di sebuah pohon yang cukup rindang daunnya. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai petani, kau sangat jujur dan baik hati. Aku sangat menghargai sikapmu yang bersabar dan tidak mengambil yang bukan milikmu. Kini engkau boleh menikmati semua yang ada di kebun jagungmu ini." Kemudian ia bergerak ke kebun jagungnya dan mulai mencabuti jagung yang sudah dipanen olehnya. Alangkah terkejut si petani mendapati jagungnya sangat bagus sekali. Si petani pulang dengan senang dan gembira mendapatkan hasil panen yang bagus hari ini. Nah, pesan moralnya dari cerita tadi adalah jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jika kita tetap bersabar dan terus berusaha, pasti suatu saat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kebajikan yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ini adalah aktivitas menarik dan mendorong. Aktivitas menarik dan mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda bergerak. Perhatikan gambarnya ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Misal, batang pohon dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari petani dan lain-lain. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Misal, anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari tali busur, serta berjalan karena adanya gaya otot. Tali busur yang ditarik ini adalah gaya pegas. Kemudian tali busur dilepas, anak panah akan melesat. Lanjut ke pembelajaran yang kedua. Kita hari ini akan belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan. Macam-macam tempo antara lain, yang pertama tempo cepat. Ada allegro cepat, allegretto agak cepat, presto cepat sekali, dan vivace cepat dan ceria. Yang kedua, tempo sedang, antara lain moderato atau sedang. Dan yang ketiga, tempo lambat,
meliputi andante, perlahan-lahan, largo, lambat, adagio, sangat lambat penuh perasaan, grave, sangat lambat sedih, dan lento, sangat lambat berhubung-hubungan. Kemudian tugas hari ini, bacalah teks yang berjudul Semut dan Gajah pada halaman 9. Kemudian yang pertama, jelaskan tokoh-tokoh yang ada pada teks bacaan. Yang kedua, jelaskan sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Nomor 3, apa pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tersebut. Dan yang keempat, buatlah ringkasan cerita Semut dan Gajah dengan menggunakan bahasamu sendiri dan tulislah di buku tulis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.